Selamat datang di vlog kami. Dalam episode kali ini, kita akan menyelami dunia hukum pertanahan, khususnya mengenai prosedur pembebanan hak tanggungan atas tanah. Hak tanggungan bukan hanya sekadar istilah hukum, tetapi merupakan instrumen yang sangat penting dalam hubungan antara kreditur dan debitur. Dengan pemahaman yang baik tentang prosedur ini, kita dapat memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi dengan baik. Mari kita mulai perjalanan ini untuk memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam pemberian hak tanggungan, dimulai dari pembuatan perjanjian hingga penerbitan sertifikat yang sah. Hak tanggungan adalah instrumen penting dalam dunia perbankan dan hukum pertanahan, khususnya dalam pemberian jaminan atas utang. Pemberian hak tanggungan menjamin kepastian bagi kreditur apabila debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang. Namun, sebelum tanah atau objek jaminan bisa dieksekusi, diperlukan prosedur hukum yang jelas untuk membebankan hak tanggungan tersebut. Pada kesempatan ini, kita akan membahas prosedur dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pemberian hak tanggungan. Langkah pertama adalah perjanjian utang piutang. Ini adalah dasar dari hak tanggungan. Tanpa perjanjian ini, tidak mungkin dilakukan pembebanan hak tanggungan. Perjanjian tersebut dapat dibuat melalui akta notaris atau bahkan hanya di bawah tangan. Namun, meskipun demikian, perjanjian tersebut harus memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk memastikan bahwa kedua pihak, debitur dan kreditur, memahami serta menyepakati kewajiban masing-masing. Setelah memahami pentingnya perjanjian utang piutang, langkah selanjutnya adalah meresmikan hubungan tersebut melalui pembuatan akta pemberian hak tanggungan. Setelah perjanjian utang piutang selesai, langkah selanjutnya adalah pembuatan akta pemberian hak tanggungan atau APHT. Akta ini ditandatangani oleh pejabat pembuat akta tanah, PAT, dan berisi informasi yang sangat penting, identitas pemegang dan pemberi hak objek yang dijadikan jaminan, seperti tanah atau bangunan, serta nilai utang yang dijaminkan. Ini adalah langkah formal yang memastikan bahwa hak tanggungan telah dibebankan atas objek yang telah disepakati. Namun, proses tidak berhenti di sini. Kita perlu memastikan bahwa akta pemberian hak tanggungan yang telah dibuat tercatat dengan baik di kantor pertanahan. Prosedur ini tidak berhenti pada pembuatan APHT. Dalam waktu 7 hari kerja setelah APHT ditandatangani, PPAT wajib mendaftarkannya ke kantor pertanahan setempat. Tujuan pendaftaran ini adalah untuk mencatat hak tanggungan di buku tanah dan memastikan bahwa sertifikat yang terkait dengan objek tanah tersebut mencatat adanya hak tanggungan. Setelah pendaftaran dilakukan, saatnya untuk melihat hasil dari semua langkah yang telah kita ambil. Sertifikat hak tanggungan yang menjadi bukti sah dari jaminan utang. Setelah pendaftaran dilakukan, kantor pertanahan akan mengeluarkan sertifikat hak tanggungan. Sertifikat ini bukan sekadar dokumen biasa. Di dalamnya termuat kalimat pembuka yang mencerminkan prinsip keadilan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang memberikan kekuatan eksekutorial bagi kreditur. Artinya, jika debitur gagal memenuhi kewajiban atau wan prestasi, kreditur dapat langsung melakukan eksekusi objek jaminan tanpa harus melalui proses pengadilan, yang dikenal sebagai eksekusi langsung atau parate executie. Meskipun sertifikat hak tanggungan memberikan kekuatan eksekutorial, pelaksanaannya di lapangan seringkali menghadapi tantangan yang perlu kita ketahui. Salah satu tantangan utama adalah kerancuan antara eksekusi langsung dan eksekusi berdasarkan grosse akte. Sejumlah pengadilan bahkan tidak mengizinkan penjualan objek tanpa fiat dari pengadilan setempat. Perbedaan ini muncul dari putusan Mahkamah Agung tahun 1986 yang masih menjadi acuan dalam penanganan sengketa serupa. Untuk menghadapi tantangan ini, penting bagi kreditur untuk memastikan bahwa semua prosedur diikuti dengan benar. Mari kita lihat bagaimana perlindungan hak kreditur dapat dijamin. Untuk memastikan bahwa hak kreditur terlindungi, sangat penting memastikan APHT dibuat dan didaftarkan secara tepat. Dengan begitu, bila terjadi cedera janji, kreditur dapat segera mengeksekusi objek jaminan. Ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur. Selanjutnya, kita akan membahas syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut undang-undang agar proses pembebanan hak tanggungan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam hal ini, pembebanan hak tanggungan harus memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Pertama, harus ada janji yang jelas mengenai pelunasan utang yang dijamin dengan hak tanggungan. Kedua, ada syarat spesialitas, termasuk identitas para pihak dan uraian mengenai objek yang dijadikan jaminan. Ketiga, wajib didaftarkan ke kantor pertanahan. Dan terakhir, sertifikat hak tanggungan memuat detail eksekutorial. Setelah semua syarat dipenuhi, saatnya untuk melanjutkan ke tahap penting berikutnya, yaitu penandatanganan akta pemberian hak tanggungan di hadapan PPAT. Prosedur pembebanan hak tanggungan melibatkan beberapa tahap penting, dari pemberian hak tanggungan di hadapan PPAT hingga pendaftaran di kantor pertanahan. Dalam APHT, syarat spesialitas, jumlah pinjaman, serta penunjukan objek hak tanggungan harus disebutkan dengan jelas. Jika begitu semua langkah dilakukan, kreditur akan menerima sertifikat hak tanggungan sebagai tanda bukti sah dari hak yang telah diberikan. Sebagai bukti sah adanya hak tanggungan, kreditur akan menerima sertifikat hak tanggungan. Sertifikat ini penting sebagai tanda bukti bahwa hak tanggungan telah diberikan dan terdaftar secara resmi. Demikianlah prosedur pembebanan hak tanggungan atas tanah sebagai jaminan utang. Dengan mematuhi langkah-langkah ini, baik debitur maupun kreditur dapat merasa aman dan terlindungi secara hukum. Pastikan setiap tahap dilakukan dengan benar untuk menghindari risiko di masa depan. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Sampai jumpa lagi. Demikian pembahasan mengenai prosedur pembebanan hak tanggungan atas tanah yang menjadi topik utama dalam video saya kali ini. Semoga informasi yang telah saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya langkah-langkah hukum dalam melindungi hak-hak kreditur dan debitur. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.